Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen atau kata sifatnya sakramental sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik sebagai tanda atau simbol yang terlihat yang dilembagakan oleh Yesus Kristus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana dan rahmat dari Allah. Sakramen yang pertama adalah sakramen pembaptisan. Pada saat dibaptis, seseorang dibaptis menggunakan air dan garam, lalu diurapi dengan minyak, serta diberikan lilin menyala dan sebuah kain, yang bermakna dengan dibaptis maka kita akan terbebas dari dosa asal dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke kehidupan yang baru. Pada saat dibaptis merupakan pada saat awal dan pertama kali Allah hadir dalam hidup seorang manusia. Sakramen yang kedua adalah sakramen Ekaristi, sakramen Maha Kudus dari elemen roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan. Pada saat perayaan Ekaristi mengingatkan kita pada saat malam perjamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Yesus berkata, "Inilah tubuh dan darahku, tubuh dan darah perjanjian baru yang kutinggalkan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Yesus menyisipkan arti bahwa ia akan memberikan pengampunan, penyertaan, serta keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dalam perayaan Ekaristi, kita diundang ke perjamuan kudus bersama Allah Bapa, Orang Kudus, malaikat, dan sesama umat manusia. Sakramen yang ketiga adalah sakramen Krisma, disebut sebagai sakramen penguatan. Pada saat dibaptis, Roh Kudus hadir sebagai pendamping kita. Pada saat kita menyambut sakramen Krisma, Roh Kudus hadir sebagai penguat dan sebagai pertahanan kita dalam mempertanggungjawabkan iman kita terhadap Yesus dan terhadap Gereja Katolik. Sakramen yang keempat adalah sakramen tobat. Sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa sebagai sakramen yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita kepadanya setelah kita melakukan perbuatan dosa. Sakramen tobat, melalui sakramen ini kita mendapat pengampunan dan rahmat dari Allah untuk mendamaikan hidup kita. Sakramen yang kelima adalah sakramen perkawinan, di mana Allah hadir memberikan berkat kepada kedua mempelai dan memateraikan mereka dengan cinta kasih sejati yang tak dapat diceraikan oleh apapun. Sakramen yang keenam adalah sakramen imamat, merupakan sakramen panggilan hidup yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Sakramen ini yaitu sakramen yang diterima oleh seseorang yang mau menyerahkan hidupnya secara total dan rela mengikuti Tuhan Yesus, serta mereka mengucapkan janji atau kaul. Yang pertama, taat kepada pemimpin, taat kepada kaul kemiskinan, yaitu mereka mau hidup secara sederhana, dan taat kepada kaul hidup selibat dengan Allah, yaitu tidak menikah selamanya. Sakramen yang terakhir atau yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit, merupakan sakramen berkat kekuatan dan penghiburan bagi orang sakit dari Allah Bapa, di mana Ia selalu menyertai mereka, seperti Ia menyertai Tuhan Yesus pada saat menderita di kayu salib. Allah juga akan menyertai orang yang sakit saat mereka diurapi dengan sakramen pengurapan orang sakit. Demikianlah video 7 sakramen yang saya ulas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.